wabarakatuh. Nama saya Herdayanti. NIM saya 20610021930. Saya mahasiswa Universitas Palangkaraya, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dalam jabatan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Palangkaraya Angkatan 2 tahun 2020. Pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran luring di SDN Tibarau Panjang, kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Nah, alhamdulillah anak-anak ibu hari ini dalam keadaan sehat. Nah, sebelum berarti ada satu orang yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Ipin. Sebelum kita memulai pelajaran, untuk lebih bersemangat, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Dan untuk menyanyi, ibu minta anak-anak sekalian untuk berdiri dan tangannya diangkat. Silakan. Nah, di sini pada hari ini anak-anak diminta untuk menguraikan pendapat tentang isi buku sastra atau cerita atau dongeng. Kemudian mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan yang didukung oleh alasan. Nah, selanjutnya anak-anak hari ini juga akan mempelajari mengenai makna hubungan simbol dengan Pancasila sila yang ketiga. Nah, selain itu, anak-anak juga diminta untuk menjelaskan pemahaman Pancasila sila yang ketiga yang sesuai dengan Pancasila sila yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui tayangan video unsur intrinsik, siswa dapat menganalisis unsur intrinsik cerita pentingnya budaya Teguh Sapa. Yang kedua, setelah membaca cerita pentingnya budaya Teguh Sapa, siswa dapat
ketiga, melalui tanya jawab dengan guru, siswa dapat menghubungkan sikap tokoh pada cerita pentingnya budaya tegur sapa yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila yang Ketiga. Dan yang keempat, melalui tayangan PPT, siswa dapat menguraikan kegiatan sehari-hari yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila yang ketiga. Nah, jadi materi hari ini adalah mengenai unsur-unsur intrinsik dan pengamalan Pancasila sila yang Ketiga. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai tema 4, pembelajaran 4, subtema 2, mengenai subtema 3 tentang pekerjaan orang tuaku. Nah, selanjutnya silakan anak-anak buka bukunya, siapkan pulpennya. Kemudian perhatikan tayangan yang ada di layar tersebut. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Ya. Sekarang silakan perhatikan tayangan yang ada di layar. Silakan disimak dan diperhatikan. Dan berbahan dalam cerita supaya kamu lebih mengerti apa saja unsur cerita dan bagaimana tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Ayo, siapa yang masih ingat unsur-unsur cerita itu ada apa saja? Ya, betul. Ada tema, yaitu ide pikiran atau gagasan pokok suatu cerita. Ada juga gerakan, yaitu gambaran tempat dan waktu terjadinya suatu peristiwa. Tokoh itu adalah pelaku yang berperan dalam sebuah cerita. Dan setiap tokoh itu memiliki watak atau karakter. Dalam cerita fiksi juga tentunya ada alur cerita atau rangkaian jalan cerita. Dan biasanya mengandung anak, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Sudah dijelaskan mengenai unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik ialah unsur yang membangun suatu cerita. Unsur-unsur intrinsik cerita contohnya adalah yang pertama tema, kemudian tokoh, kemudian alur, ada apa lagi? Watak, amanat. Nah, ini tadi adalah unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah cerita. Tokoh itu artinya apa? Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Iya, pelaku yang berperan dalam sebuah cerita. Kemudian alur adalah rangkaian jalan cerita. Kemudian latar adalah Gambaran tempat dan waktu. ya, gambaran tempat dan waktu. Kemudian watak, Sifat tokoh. ya, sifat tokoh. Kemudian amanat, Pesan moral yang ingin disampaikan penulis pada pembacanya. ya. Nah, amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Jadi, ketika kalian membaca sebuah cerita, maka di dalam cerita tersebut ada namanya tokoh, ada alur, apa lagi? Latar, ada apa lagi? Watak dan Amanat. amanat. Nah, selain itu ada juga namanya judul. Nah, jadi di dalam sebuah cerita itu juga ada judul. Nah, selanjutnya silahkan kalian baca cerita yang berjudul Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Ada di halaman 118. Sudah selesai? Nah, selanjutnya kalian di sini diminta untuk membuat peta pikiran sesuai dengan bacaan pentingnya budaya tegur sapa. Silakan
Tunggu dulu ya, yang sudah nyobain perhatikan kelompok yang ini menyampaikan hasilnya. Bentuk yang lain. Duduk, bagaimana kawan yang mau baca? Sudah? Silakan. Pentingnya budaya tegur sapa. Tokoh Nenek Ija dan Pak Tulus. Sikap tokoh baik. Tempat di rumah Nenek Ija. Awal cerita senangnya tinggal di desa Seriwangi. Akhir cerita semua warga saling menolong. Pesan moral budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Ya, jangan dulu, jangan dulu. Jadi, tokoh yang ada di dalam cerita pentingnya budaya tegur sapa tadi adalah Pak Tulus dan Nenek Ya. Kemudian sifat tokoh. Kalau Pak Tulus sifat tokohnya baik. Kemudian tempat di rumah Nenek Ija. di mana? Di rumah Nenek Ija. Di rumah Nenek Ija, yaitu di mana? Di desa Seriwangi. Ya, di desa Seriwangi. Kemudian judulnya adalah Pentingnya budaya tegur sapa. pentingnya budaya tegur sapa. Kemudian pesan moral atau amanah. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Iya, budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Awal cerita. Pentingnya tinggal di desa Seriwangi. Hubungan antar warga Tinggal di desa Seriwangi. Kemudian awal cerita adalah Senangnya tinggal di desa Seriwangi. Senangnya tinggal Warga di desa. mereka saling menjaga. Ya, senangnya tinggal di desa Seriwangi yang warganya saling menolong, saling menjaga satu sama lain. Nah, sudah, silakan kembali tepuk tangan. Nah, selanjutnya di dalam cerita pentingnya budaya tegur sapa, coba periksa buku paketnya masing-masing. Di dalam cerita pentingnya budaya tegur sapa, di situ ada tokoh tadi yang namanya adalah Nenek Ija Nenek Ija dan Pak Tulus. Pak Tulus itu pekerjaannya apa ya? Seorang apa Pak Tulus? Iya, Pak Tulus pekerjaannya adalah kepala desa. Berarti Pak Tulus di situ bekerja mengurus warganya, memperhatikan warganya. Nah, sifat atau perbuatan yang dilakukan oleh Pak Tulus tadi itu kira-kira sesuai dengan Pancasila. Sila yang keberapa? Tiga. Sila yang ketiga. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sekarang coba kalian baca kembali lagi cerita pentingnya budaya tegur sapa. Kemudian setelah kalian membaca, kita akan mengerjakan LKPD kembali, tetapi untuk muatan PPKN. Silakan dibaca dulu. Waktunya 2 menit. Sudah?
memberikan hukuman baik materi maupun moral. Nomor 6, menyembuh teman yang sakit dan saling membantu. Ya, betul. Nah, jadi sesuai cerita pentingnya budaya Teguh Sapa, ada hal-hal baik yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila yang ketiga. Yang pertama di situ adalah harus perhatian pada wadahnya. Yang kedua apa lagi? Tidak mementingkan diri sendiri atau egois, peduli dengan wadahnya. Kemudian rela membantu Nenek Ija yang sakit. ya nenek Ija yang sakit. Kemudian apa lagi? Sudah mereka memiliki sikap toleransi antar warga. Ya, mereka memiliki sifat toleransi antar warga, artinya mereka saling tolong menolong. Kemudian yang berikutnya apa? Menjenguk teman yang sakit dan saling membantu. Iya, menjenguk teman yang sakit dan saling membantu. Ya, tepuk tangannya dulu. Selanjutnya, silakan kalian perhatikan dan perhatikan tayangan berikut ini. Perhatikan tayangan berikut ini. Di sini ada video mengenai pengamalan Pancasila sila yang ketiga. Silakan disimak. Nah, berdasarkan tayangan tadi, di situ sudah dijelaskan mengenai pengamalan Pancasila sila yang ketiga yang sesuai dengan kegiatan sehari-hari. Misalnya di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nah, kalau di sekolah tadi contohnya adalah apa? Tidak membeda-bedakan teman. Artinya mau berteman dengan siapa saja. Habis itu apa lagi gambarnya selain itu? Coba ingat. Contoh pengamalan sila ketiga yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Rukun dengan iya, itu adalah contoh yang ada di lingkungan rumah. Kalau ini, Iki, contohnya apa, Ki? Bendera dengan tertib. Ya, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Kalau di lingkungan masyarakat, contohnya tadi adalah menggunakan produk-produk Indonesia. Nah, itu adalah contoh pengamalan Pancasila sila yang ketiga. Kalau di rumah berarti harus rukun. Kalau di sekolah contohnya adalah tidak membeda-bedakan teman. Kalau hari Senin biasanya kita apa? Nah, mengikuti upacara dengan tertib. Nah, selanjutnya
Nah, tadi adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah tentang unsur intrisi, yaitu di dalamnya ada iya, dan kita juga belajar mengenai pengamalan Pancasila yang ketiga. Misalnya di lingkungan rumah kita harus saling